Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anisah Ramli dengan NIM 608001191010, dosen Ian Awaluddin STMT, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah adalah masalah besar, menjadi masalah nasional, bahkan masalah universal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di tahun 2019, Kota Surabaya sudah mampu mengelola sampah menjadi energi listrik. Sampah plastik bisa menjadi aspal, dan masih dibutuhkan inovasi-inovasi lain tentang pengelolaan sampah agar menjadi sumber daya yang bermanfaat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Menkumham Andi Matalata di Jakarta agar setiap orang mengetahuinya. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah: 1. Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. 2. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. 3. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28H Ayat 1, Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bahkan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih
bertumpu pada pendekatan akhir atau end of pipe, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepaskan gas metan atau CH4 yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan atau penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Meskipun secara operasional pengelolaan sampah dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Ketentuan pidana Pasal 39. Setiap orang yang secara melawan hukum memaksakan dan atau mengimpor sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan didenda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Untuk pasal 40, pengelolaan sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka ketegasan mengenai larangan memasukkan dan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Asas dan Tujuan. Pasal 3. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sedangkan untuk pasal 4, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.